Terus meningkatnya berbagai penularan penyakit di usia muda akibat pola makan yang salah dan kurang berolahraga tentu harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua pemirsa. Selain harus selalu disiplin menjaga pola makan yang sehat, menjaga imunitas dan kesehatan tubuh harus terus kita jaga. Berolahraga tentu saja salah satu cara yang efektif agar tubuh kita selalu sehat dan bugar. Dalam episode proaktif kali ini, kita akan mengajak pemirsa mengunjungi berkeliling melihat keindahan Kabupaten Blora sembari olahraga di pagi hari. Tentu saja masih bersama salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil 5 Jateng, yakni Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan. Pagi pemirsa, kita jumpa lagi dalam Proaktif. Hari ini saya Septiana Devi akan berkunjung ke daerah Blora ya. Ini adalah Dapil 5 dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini kita akan ikuti agenda dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Abu Nafi SH. Apa saja kegiatan beliau hari ini? Ikuti terus kebersamaan saya bersama dengan Bapak Haji Abu Nafi hanya di Proaktif. Ya, beliau adalah Bapak Abu Nafi yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meski usia tidak lagi muda, namun mantan wakil Bupati Kabupaten Blora ini tetap menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Di usianya yang telah menginjak umur 65 tahun, namun Mbah Abu biasa disapa masih tampak bugar dan sehat. Berkeliling bertemu masyarakat sudah menjadi kegiatan sehari-hari sebagai anggota DPRD Jateng. Masukan dan harapan terutama dari masyarakat yang berasal dari Dapil 5 Jateng merupakan sebuah energi positif. Baginya, memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Jateng yang dipilih oleh rakyat Blora dan Grobogan. Pak Abu, selamat pagi. Pagi. Ibu, selamat pagi. Bapak, ini saya cegat dulu setelah berapa putaran, Pak? Alhamdulillah sudah 4. Sudah 4. Ibu berapa? 3. Waduh, ketinggalan 1 putaran. Ini kebetulan tadi saya di jalan, pas jalan kok ini, Pak, ini anak ibaratnya seperti anak saya sendiri. Jadi kecil bersama sejak masih Staf tim ya. Ya serah, ada sosial. Staf sosial ya. Saya waktu kabar sosial, dia ini tetap di bagian sosial. Oke, bertemu sahabat lama atau anak lanang ya Pak ya? Kebetulan sekarang beliau yang jadi bos. Bisa aja Pak Abu. Perdagangan, industrian ya. Baik, Pak Iswoyo, selamat pagi. Pagi. Rutin juga Pak, lari-lari di Alhamdulillah rutin ya. Dan makanya perutnya besar. Bertemu dengan Pak Abu. Pak Abu memang ini agenda setiap pagi, Pak Abu selalu berlari bersama istri. Kalau tidak pas kunjungan, saya menyempatkan diri jalan di lingkungan RT. Oke. Kalau RT itu sudah saya hitung, jadi sekali putar itu 1080 langkah. Luar biasa. Kalau kita baca, kalau sambil wirid, itu ketemunya dapatnya setiap 4 langkah itu 1 kali, berarti 250 kali. La ilaha illallah itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kita 4 kali putaran ya sudah 1000. Oke. Gitu. Jadi kebiasaan seperti itu. Terus ini kebetulan Ketemu Pak. saya tidak janjian sama ini. Tahu-tahu Turun dari mobil ke Pak Abu gitu. Berarti pas ya hari ini Iya. ketemunya pas Pak Abu lagi syuting gini ya. Nah kita hari ini Jadi kan kapan datang ke sini? saya barusan datang Pak. Belum ada 1 putaran pun saya datang. Belum ada 1 putaran? Belum ada 1 putaran. Harusnya dicoba. Itu lihat yang muda-muda itu lari loh itu. Yang muda-muda itu lari. Oke, nah ini kenapa Bapak menjadwalkan secara rutin gitu bersama dengan Ibu untuk olahraga pagi, jalan pagi atau lari pagi? Jadi kalau saya berpikirnya kan begini, saya itu sebetulnya guru saya kan ini. Saya itu males sebetulnya, keset saya itu. Bahkan bapak saya itu bilang, Dok, bojomu itu keset, awakmu sing sregep yo. Gitu tuh, pesannya seperti itu. Nah, saya itu setiap kali mau keset, misalkan kunjungan pun di hotel pun saya yang bangunkan ini, ayo jalan Pak, habis sholat subuh jalan. Nah tujuannya itu adalah untuk kesehatan. Insya Allah kalau terutama para pensiunan itu kalau mau rutin jalan setiap pagi, ya katakanlah setengah jam saja,
Tapi ya dengan volume yang agak kencang, insya Allah kegiatan terjadi. Iya, Pak Abu ini di satu sisi di samping atasan saya juga ibarat bapak saya kan, dari kecil ketika saya mengabdi di Pemda Blora selalu di bawah bimbingan beliau sampai tahun dari 2093 94 sampai 99 Pak Abu ya. Pak Abu masih di inspektorat. Gimana di inspektorat? Di inspektorat terakhir itu. 2001 saya masuk inspektorat. Iya, sampai 2009 ya. 2009 ya. Terus Pak Abu milih jalur politik praktis sebagai wakil bupati. Oke, jadi sudah cukup lama Sudah ya. cukup lama ya. Kenal dengan Pak Abu. Iya, dan 94 ya. 94 ya, Iya. sampai sekarang juga masih akrab, bahkan bertemu tidak Iya, di sini. iya, Oke. kebetulan tadi tuh beliau sama ibu Baik, itu. sehat dia. terus ya untuk Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan Alhamdulillah, lagi insya jalan-jalannya Allah. kelilingnya. Saya boleh ikutan ya Boleh. bersama dengan istri dari Moga Pak moga Iswoyo. moga oke. Usai menikmati kuliner pagi di Kabupaten Blora, kita pun diajak untuk mengikuti kegiatan beliau di Dapil untuk bertemu masyarakat. Kali ini titik yang kita kunjungi adalah di salah satu majelis taklim di Kecamatan Banjarjo, masih di Kabupaten Blora. Sebagai salah satu tokoh masyarakat Blora, sosok Bapak Abu Nafi di kalangan masyarakat bukanlah sosok yang asing lagi bagi mereka. Kiprah beliau sebagai pelayan masyarakat sejak berkarir sebagai PNS, wakil bupati, hingga terjun di dunia politik telah memberikan banyak warna bagi masyarakat. Pemirsa, hari ini agenda saya bersama dengan Bapak Haji Abu Nafi masih berlanjut dan kali ini Pak Abu memiliki agenda untuk mengunjungi Majelis Taklim Al-Ihsan yang ada di Kabupaten Blora. Kabarnya Pak Abu sudah berada di dalam, langsung saja kita hampiri Pak Abu di dalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya masuk bergabung ya hari ini bersama dengan Pak Abu. Pak Abu, boleh saya ikut agenda Bapak selanjutnya? Boleh, Ini menyapa ibu-ibu dari WPP, Wanita Persatuan Pembangunan. Wanita Tapi Persatuan. sesepuhnya beliau ini, Oke, nggih, Mbah Yai Bapak. Iksan. Ini jamaahnya ya
Kalau pas dikumpul mungkin 400-500 di sini. Luar biasa, 400-500 jamaah Oke, ya. ibu-ibu itu yang terkumpul. Itu baru yang lingkup sini aja, tidak di sekup kabupaten. Jadi sekup Banjarjo dan sekitarnya itu kisaran itu. Lebih banyak lagi Oke. jumlahnya. Dan alhamdulillah memang kebetulan pendukung saya itu banyak ibu-ibu. Oh, kaum emak-emak ya ternyata Iya. banyak Iya. ya. Jadi saya itu sejak dulu saya pernah mimpin NU 2 periode, sehingga keakraban saya dengan teman-teman muslimat, fatayat itu berlangsung sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau-beliau itu masih berkenan berjuang bersama saya. Jadi waktu itu pendukungnya mayoritas ya ibu-ibu itu tadi. Ibu-ibu ya. Tapi bapaknya juga ada. Termasuk Pak Kiai, contohnya ya? ini kan bapak, nanti kalau Iya. tidak saya sebut nanti komplain. Gitu. Oke, baik. Ada ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nah, biasanya kalau menyapa bersilaturahmi, apa saja sih Pak yang Bapak sampaikan atau mungkin juga menerima aspirasi dari ibu-ibu, dari bapak-bapak juga? Oke, betul. Jadi begini, kalau aspirasi betul juga iya, tapi yang lebih masuk ke dalam itu istilahnya seduluran. Jadi saya dengan teman-teman Nahdlatul Ulama, ibu-ibu, bapak-bapak itu lebih dekat dengan kekeluargaannya daripada yang lain. Sehingga harapan kami, termasuk saya itu kalau ndompleng keramatnya Pak Yai itu kan kelak di kemudian hari, kalau beliau itu enak di sana, supaya saya yang mungkin terlalu banyak dosa ini nanti bisa ditarik ikut ke sana yang enak itu tadi. Jadi insya Allah persaudaraan kami itu kita berharap abadi, tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat nanti. Tapi kalau di mata Pak Kiai, sosok Pak Abu seperti apa Bapak? Sering juga sowan ke sini. Saya itu kan kenal sama Pak Abu itu kan sangat sudah lama ya. Ketika saat masih menjabat Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Blora itu 2 periode kan begitu ya. Lantas diteruskan kemarin mimpin P3 selaku Ketua DPC 2 periode, berarti 20 tahun sampai sekarang. Sudah agak lama, jadi ya bagaimana saya akan mengatakan bagaimana, ternyata kita ya harmonis kumpul terus sampai sekarang. Bahkan Mbak Abu itu modelnya kalau di Kecamatan Banjarjo itu begini Mbak ya. Ya ini bahasa Jawa memang saya nggak kurang bisa ya. Terus mbah karek sampean Banjar piye. Bahasanya begitu. Ini yang bersangkutan dengan politik ya, jangan politik praktis saja. Kalau tentang ngaji ya memang yang hidup, yang sangat hidup itu wanita persatuan itu hanya di Banjarjo gitu. Kalau kecamatan yang lain ya ada mungkin ya sifatnya ya tidak gitu. Dan berarti apa harapan dari Pak Abu untuk masyarakat khususnya di Banjar ini Pak, yang ternyata mereka aktif sekali ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini? Oke. Jadi kalau saya melihat Banjarjo itu kan sebetulnya sudah seperti harapan saya, Pak. Jadi saya tidak perlu berharap itu beliau-beliau, teman-teman itu aktif di dunia keagamaan, kemudian pembinaan, kerukunan itu juga terjaga. Alhamdulillah bagus lah. Sehingga kalau saya melihat itu dipertahankan, kalau mau ditingkatkan ya memang sudah bagus. Ya lebih baik ditingkatkan memang ya bagus juga. Tetapi menurut saya keakraban di Banjarjo itu bagus. Jadi kalau saya datang di muslimat itu Masya Allah, kadang-kadang bulu saya merinding. Begitu sayangnya mereka terhadap saya. Ya, tapi ya alhamdulillah selama ini yang saya rasakan seperti penjenengan tadi lihat di pagi hari tadi, keakraban teman-teman terhadap saya yang pensiunan, yang masyarakat biasa, walaupun 1-2 ada yang tidak kenal, hal itu wajar loh, karena Blora itu sangat-sangat luas. Tapi secara menyeluruh alhamdulillah begitu akrab. Itu yang membuat saya kerasan di Blora. Makanya walaupun saya itu sebetulnya diharap sudah segera pulang, karena saya punya momongan di Pati, punya pondok pesantren peninggalan orang tua, tetapi saya tetap rasanya berat untuk meninggalkan Blora. Jadi itu cerita singkat, monggo nanti atur sendiri lah. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Sepertinya Pak Abu ini punya banyak cerita, pemirsa yang masih disimpan ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi, monggo ngobrol-ngobrolnya Bapak bersama dengan ibu-ibu, bapak-bapak
Dan tetap ikuti kebersamaan saya hari ini bersama dengan Bapak Abu Nafi. Usai di Kecamatan Banjarjo Blora, perjalanan kita berlanjut ke desa wisata yang lagi ngehits di Kabupaten Blora, yakni Noyo Gimbal View yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon Blora. Tempat wisata seluas 1,8 hektar ini berada di tengah persawahan dengan menawarkan pemandangan yang indah. Hamparan persawahan yang ditanami berbagai tanaman, pemandangan sunset saat sore menjelang, edukasi pertanian organik, hingga nilai kesejarahan membuat tempat wisata ini begitu komplit. Keberadaan gazebo berjajar di antara hamparan padi, irigasi sawah, ditabur benih ikan, hingga anak-anak bermain senang, kadang sesekali bisa memberi makan ikan yang ada di pematang sawah begitu mengasyikan. Adanya pernak-pernik lain seperti patung Noyo Gimbal yang ikonik, kuliner, persewaan sepeda listrik, hingga becak unik membuat pengunjung ingin berlama-lama di tempat ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di objek wisata yang ada di Kabupaten Blora, tepatnya ada di Noyo Gimbal View. Noyo Gimbal View ini adalah salah satu objek wisata yang masuk dalam 15 besar desa wisata Nusantara. Dan hari ini kita diajak oleh Pak Abu Nafi yang sudah berada di dalam untuk jalan-jalan berwisata di objek wisata Noyo Gimbal. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini bersama dengan Bapak Haji Abu Nafi di Proaktif. Pak Abu, selamat sore Bapak. Sore. Waduh, senang saya diajak jalan-jalan ini ya sama Pak Abu. Ada di Noyo Gimbal ya bersama dengan Pak Kadus. Iya, Kadus Kenapa, Saiful Amin saya. Pak Saiful Amin, Iya. baik. Bapak ini salah satu patung yang ternyata kalau deketin besar sekali ya. Iya. Ini adalah salah satu ikon barunya Blora berarti. Ya. Ya. Sejak kapan ada patung ini Pak? Jadi begini, ceritanya tahun 2022 itu saya punya aspirasi desa wisata. Kemudian aspirasi desa wisata itu saya juga tidak tahu kalau dijatuhkan di sini. Yang naruh Pak Miran itu tadi. Oke. Tahu-tahu ditaruh di sini, kemudian waktu itu saya ada kegiatan di balai desa, Pak Lurah bilang, "Mbah matur nuwun aspirasi nipun lho." Aspirasi apa? Niku desa wisata. Dah, mbok go apa? Kula nggih ndamel patung, Mbah. Jadi dibikin patung di tengah sawah itu saya tidak tahu waktu itu. Jadi ketika tahun 2022, alhamdulillah ini yang pertama kali muncul dan memang ini merupakan tokoh legenda. Sehingga beliau ini alhamdulillah sekarang bisa menarik perhatian bukan hanya di Indonesia tapi sampai bukan hanya nasional loh ya. Ini sudah luar negeri datang ke sini. Oh, dunia pun juga sudah melihat patung ini ya. Sudah melihat patung ini, kemudian kapan itu tahun 2022 ya Pak ya? Iya, Kemudian 2023 insya Allah nanti 2024 ini kita backup lagi. Wah. Ya, kita berarti backup ada lagi sesuatu yang supaya baru bisa lagi. berkembang ya, insya Allah. Oke. Ya. Dari objek wisata Noyo Gimbal View ini ya. Nggih. Oke, nah Pak Kadus, sosok Noyo Gimbal itu sebetulnya siapa sih Pak Kadus? Ini kan dulu pejuang dari Rembang pas tahun kurang lebih 1865 itu ke Bangsri untuk memperjuangkan mengusir penjajah. Oke. Jadi beliau itu adalah sosok pejuang di desa Bangsri. Oke, makanya dibuatlah sosok ini Iya. asli dari Bangsri berarti Iya. ya di sini yang langsung dibuat monumen tinggi banget ya. Ini Iya. berapa tingginya? Lebih 7,5 meter. Wow, 7 meter Untuk setengah. lebarnya sendiri dulu 3,5 meter. Oke. Jadi 3,5 meter kali 7,5 meter. Dan ini dinobatkan juga sebagai salah satu patung terbesar juga ya Pak ya? Iya. Di Kabupaten Blora mungkin di Kerajaan Pati ya terbesar. Ini yang terbesar Iya. ya, makanya tidak heran kalau pengunjungnya
Banyak sekali. Nah, Bapak melihat antusias dari pengunjung seperti apa? Apalagi kalau sore ini ternyata ramai sekali. Tanya aja ini, kalau ini tidak seberapa ini. Ini kurang Ini kan tidak waktu seberapa. enggak seberapa. Biasanya kemarin waktu akhir pekan itu sampai 4.000 pengunjung. Oh, Kita oke. nanti bisa cek untuk kalau faktanya memang kita itu enggak ya disiplin. Jadi dari parkir itu data-datanya ada semua. Jadi kita enggak buat-buat. Kemarin itu sampai tembus 4.000 koma berapa. Itu satu hari itu. Oke. Jadi kalau hari-hari Senin sampai hari Kamis itu memang biasa. Paling sekitar 500-700 itu Mbak, Iya. untuk pengunjung yang datang. Tetapi nanti pas di hari Jumat itu udah mulai menginjak 1.000 lebih Wow. dan nanti puncaknya di hari Minggu itu. Oke, weekend ya. Berarti Iya. ini sangat antusias sekali warga, tidak hanya warga di sekitar Blora Iya, itu tadi ya, dari dunia. Dari mana aja yang udah datang, Ini Pak? dari Rembang, dari Tuban, dari Pati kemarin juga pakai bis, dari Purwodadi itu udah mulai banyak yang karena dia tahu dari status-status WA, dari Instagram ternyata di Blora ada tempat wisata yang view-nya sawah bagus dan mungkin dipandang sejuk gitu. Jadi dia penasaran. Banyak kemarin ada beberapa bis juga dari Purwodadi ke sini. Ini pemirsa, bagi Anda warga di sekitaran Jawa Tengah, di luar Jawa Tengah, atau bahkan di luar negeri yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini, jangan lupa datang langsung ke Noyo Gimbal View. Ini adalah salah satu kebanggaannya Desa Bangsri, hasil dari aspirasi Dewan Pak Haji Abu Nafi dari Komisi B yang tegak lurus dengan komisi Bapak ya, komisi B Betul, ya betul, Bapak ya. betul. Dan ini jadi salah satu objek wisata yang sedang viral yang ada di Kabupaten Blora. Pak Abu, terima kasih hari ini saya sudah diajak belum jalan-jalan. selesai. Oh, Insya oke. Allah, ya jadi begini, pinternya pengelola sini itu tidak mau rugi. Heeh. Dengan pola tidak mau rugi, akhirnya yang datang itu investor memberikan investasinya di sini, termasuk seperti ini, seperti kereta. Ya. Adanya BUMDes itu cuma untung tok. Oh. Iya. Ini kemarin saya ditemui Pak Laga, Mbah, Mbok jenengan kerjasama kali kulon damel pemancingan, mungkin sekian persen. Nah, tak pikir yo, ya bagus lah itu, bagus. Di belakang itu kan masih ada kolam. Ya. Ada kolam yang belum dipersiapkan. Tujuannya Pak Laga nanti itu dibuat kolam, kemudian untuk pemancingan, mancingnya sekilo dihitung berapa, ulaannya berapa, keuntungannya dibagi lagi BUMDes dengan saya. Lah saya Oke. pikir, ojo aku lah kuliahnya aku tak goleke. Entah siapa Iya. keluarga saya atau gimana nanti biar. Harapan saya ini bisa menjadi contoh desa-desa wisata yang lain. Jadi saya berharap desa wisata yang lain itu punya satu terobosan-terobosan yang bisa menarik, yang punya daya tarik masyarakat sehingga bisa seperti Noyo Gimbal ini. Ya. Harapan saya seperti itu. Cuma ini memang belum saya temukan, baru Noyo Gimbal ini. Dan kebetulan ke aspirasi saya juga tidak duga itu. kesini. Oke, berarti kita tunggu nanti ikan-ikan di kolamnya juga ya pemirsa, makanya datang saja langsung ke Noyo Gimbal View. Pak Abu, terima kasih hari ini saya sudah diajak jalan-jalan, diawali dari olahraga pagi bersama yang luar biasa bersama dengan ibu tercinta ya, sang istri tercinta. Kemudian kita juga diajakin wisata kuliner pemirsa walaupun off cam ya Pak ya. Diajak wisata kuliner, makan makanan khas dari Kabupaten Blora pemirsa, dan setelah ini kita akan pamit undur diri ya, karena abis ini kita mau diajakin lagi untuk mengeksplor di Noyo Gimbal View Kabupaten Blora. Dari Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa di program Proaktif selanjutnya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan staf dari Bapak Haji Abu Nafi, ada Mbak Diva. Halo Mbak Diva. Iya. Mbak Diva udah berapa tahun ikut Bapak? Saya sejak beliau jadi ketua DPC P3 Blora, saya sudah ikut Bapak. Terus kalau untuk di anggota DPRD Provinsi, saya jalan 2 tahun ini kayaknya. Jalan 2 tahun Iya. ini ya. Baik, dan kabarnya Pak Abu Nafi ini gak pernah marah. Bener nggak sih Mbak? Ini Bener ya banget. jarang-jarang banget ya, namanya manusia pasti ada kadang-kadang emosi, marah gitu. Tapi Bapak nggak pernah sama Bapak sekali? nggak pernah marah sama sekali. Hmm. Justru beliau itu terkenal
anggota dewan yang sangat ramah, sangat baik. Justru teman-teman saya itu pada iri sama saya. Saya termasuk staf yang paling sejahtera gitu. Karena Bapak nggak pernah marah, nggak pernah nuntut apapun, ngasih tugas juga yang itulah yang normal-normal saja lah, nggak pernah memforsir saya untuk kerja gitu. Yang terbaik adalah nggak pernah marah-marah ternyata ya. Baik Terima banget kasih Mbak orangnya. Diva ya Iya, sudah terima memberikan gambaran ya sosok Pak Abu Nafi ini seperti apa, sosok yang luar biasa sebagai anggota dewan dan semoga bisa dicontoh oleh anggota dewan yang lainnya ya. Terima kasih Mbak Diva. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu wisatawan dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta. Saya kebetulan Noyo Gimbal View. saya asli Blora tapi saya tinggal di Jakarta. Saya sebagai seorang content creator. Oh, content creator. Oke, nah berarti di sini bikin konten juga dong, Bu? Iya. Oke, gimana Bu komennya setelah datang ke objek wisata Ya, viral satu ini? terus terang saya speechless ya, karena saya nggak mengira bahwa di Blora ada hal seperti ini. Bagus sekali. Karena kan sekarang taunya Blora itu kota desa, kota terpencil, nggak ada apa-apa. Dan begitu saya masuk dari wah keren ya. Kita kesini dengan yang sangat 2000 itu sangat murah sekali, tapi dengan view yang sangat luar biasa, nggak kalah dengan yang lain-lain. Iya, nggak percaya, datang sendiri ke sini gitu ya Bu ya. Kita bangun kota Blora. Kita bangun Kota Blora. Terima kasih Bu Siska. Ya, Selamat terus- menikmati karena Ya. barusan datang ternyata pemirsa ya. Ya. Jadi silahkan jalan-jalan, jangan lupa Ya. cicipin kulinernya juga ya Bu ya. Sip. Oke. Ya. Makasih Bu Siska. Ya.